Halo teman semua, kami berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ashendra Simajuntak, Pebi Monica, Asifa Fauza Delvira, dan William Girsang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Kepemimpinan Publik. A. Pengertian pemimpin publik. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk membuat orang lain dengan penuh pengertian, keyakinan mengikuti diri kita dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan sektor publik adalah seorang yang memiliki kapasitas melakukan efisiensi, melakukan pemerintah, meng-create tindakan dan memiliki komitmen dalam lingkungan kerja. Pengertian pemimpin menurut ahli. Menurut Nigro tahun 1984, kepemimpinan dengan melihat tingkat kepuasan dari orang-orang yang dipimpinnya sehingga mekanisme struktur informal lebih banyak dilihat daripada struktur formal. Menurut MC Gregory, konsep moral leadership memiliki 3 karakteristik, yaitu mempengaruhi orang berdasarkan pada power atau kekuasaan untuk kepentingan bersama, adanya pemahaman yang baik dari orang-orang yang dipimpin terhadap pemimpin serta program-program, dan seorang pemimpin memiliki komitmen yang tinggi dan tanggung jawab yang tinggi. Dalam publik, sektor fokus utama kepemimpinan adalah bagaimana memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang dipimpinnya, sehingga karena konsepnya pada pelayanan keluarga yang didapat adalah pelayanan sebagai jasa dan seni. B. Pengertian organisasi publik. Pengertian organisasi publik bermula dari konsep barang publik, yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu. Organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu. Ciri-ciri organisasi publik menurut Levin dan kawan-kawan. 1. Organisasi publik tugas-tugasnya lebih kompleks dan ambigu. 2. Organisasi publik mempekerjakan lebih banyak pegawai. 3. Organisasi publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar. Yang keempat, organisasi publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas. Yang kelima, organisasi publik lebih fokus menjawab ketidakadilan. Yang keenam, organisasi publik beroperasi untuk kepentingan publik. Yang ketujuh, organisasi publik lebih banyak menghadapi masalah dan implementasi keputusan. Dan yang ke-8, organisasi publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan yang lebih tinggi daripada sektor privat. C. Peran pemimpin publik pada organisasi publik. Peranan fundamental pemimpin organisasi publik adalah mengimplementasikan variabel-variabel organisasi dengan manajemen sumber daya manusia dalam ranah manajemen seorang pemimpin organisasi. Beberapa aksi strategi seorang pemimpin dalam manajerial pemimpin itu sendiri yakni A. Penetapan tujuan, B. Motivasi, C. Komunikasi. Kepemimpinan dalam administrasi publik terbagi menjadi 5, yaitu keberanian, di mana kepemimpinan dalam administrasi publik itu dihadapkan kepada berbagai masalah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, acceptable, yaitu dapat diterima maksimal oleh seluruh rakyat, optimal oleh seluruh aparat administrasi negara, dan minimal oleh organisasi politik. Yang keempat, reliable, yaitu seorang pemimpin administrasi negara, apakah dalam sistem kabinet presidensial harus dapat dipercaya. Yang keempat, justifiable, pemimpin dalam administrasi negara mampu mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Yang kelima, capable, yaitu kepemimpinan dalam administrasi publik dalam segala tingkatannya harus mempunyai kapabilitas dan kemampuan atau kecakapan di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi publik yang menyangkut segala bidang. Kesimpulannya, kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup menarik untuk diperbincangkan hingga dewasa ini. Media massa, baik elektronik maupun cetak, seringkali menampilkan opini dan pembicaraan yang membahas seputar kepemimpinan. Peran kepemimpinan yang sangat strategis dan penting bagi pencapaian misi, visi, dan tujuan suatu organisasi merupakan salah satu motif yang mendorong manusia untuk selalu menyelidiki seluk-beluk yang terkait dengan kepemimpinan. Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi. Demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi termasuk yang berorientasi publik. Biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Begitu pentingnya peran pemimpin sehingga isu mengenai pemimpin menjadi fokus menarik perhatian para peneliti bidang perilaku keorganisasian. Pemimpin memegang peran kunci dalam memformulasikan dan mengimplementasikan strategi organisasi. Sekian hasil kinerja kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat